Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah. Puja-puji kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tiada taranya karena alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali bisa berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu, majelis yang memang eh, disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jalan untuk terbukanya pintu surga. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali akan membahas Hisnul Muslim dan masih seputar sholat, dan kita akan menapaki satu persatu eh, tema tentang gerakan sholat kemudian pemaknanya, karena ini sangat penting bagaimana sholat itu menjadi sebuah tiang agama menurut Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menegakkan sholat tentu itu juga kata Nabi SAW menegakkan agamanya. Dan sholat menjadi sangat penting bagi kita karena amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang i'tidal dan kita sudah memasuki sesi tentang sujud. Dan sujud ini sangat penting juga menjadi sebuah gerakan yang memang rukun dalam sholat. Gerakan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, posisi terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Rasulullah SAW biasa memang memperlama sujud ya. Dan ini kita juga disunahkan untuk memperbanyak doa. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita akan membahas tentang sujud dari mulai gerakannya sampai kepada pemaknanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kaifa warahmatullahi halukum? wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Wa anta kaif? Alhamdulillah bikhairin. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah semua di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam Amin ya Rabb. keadaan penuh keberkahan, dan alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa ada usia ya untuk bisa mendalami tentang sholat ini. Baik, Ustaz, fadhol masykur. Baik, syukran jazakumullahu khair Ustaz Khalis. Mata'ala Allah fi kulli hayati insyaallah. Amin, amin Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, salam penghuni surga semuanya. Kebersyukuran lagi-lagi adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita hadirkan kehadiran Rasulullah SAW beserta keluarga, istri, keturunannya, dan juga kepada seluruh kerabat, para sahabat, dan juga para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atau yang nanti menyaksikan video rekaman daripada kajian ini, insya Allah akan menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Mari kita mulai bahasan kita dengan bahasan rukun sujud. Beberapa pekan kita, kalau nggak salah ini pekan yang kelima, kita membahas tentang sholat, di mana
Kali ini kita bicara tentang satu rukun yang Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77 surat Al-Hajj menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan di sini arka'u, ya, wasjud, rukuklah dan sujudlah, ya. Wasjudu, dikatakan di sini wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabbmu. Kemudian waf'alu, dan perbuatlah al khairat, kebaikan-kebaikan. Di sini la'alakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Nah, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini arka'u itu disebutnya adalah arka'ullah fi sholatikum. Jadi rukuklah kepada Allah di sholat kalian. Wasjudu lahu, ya, fiha, dan juga sujudlah kalian di dalamnya. Ini dalam tafsir At-Tabari. Nah, dalam ayat ini rukuk dan sujud mewakili penyebutan sholat tadi, menunjukkan ruku dan sujud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sholat. Jadi pasti setiap sholat ada ruku dan sujudnya. Kemudian dari hadis yang dikenal dengan hadis disebutnya sebagai hadis al-musi sholatuku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sumasjud, hatta, dikatakan di sini ta'min, jadi sampai tumak ninah, jadi kemudian sujudlah sampai tumak ninah, dikatakan saji dan sujud yang betul-betul berhenti sebentar. Summa, kemudian, ya, dikatakan di sana irfa, kemudian berdirilah atau bangunlah, ya, hatta tatmain, sampai duduknya adalah tumak ninah, jaliso, jadi duduk yang betul-betul mapan, belum boleh bergerak menuju kepada gerakan berikutnya kecuali kita tumak ninah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan 18 rukun sholat itu, 8 diantaranya adalah tumak ninah. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita yang kemudian sholatnya balapan gitu ya, kebut-kebutan gitu, maka ini bukan bagian dari orang yang sholat dengan benar, karena orang yang sholat dengan benar pasti tidak akan berani melakukan pergerakan sebelum betul-betul firm, betul-betul berhenti pada tempatnya. Nah, ada beberapa kondisi di mana ketika rukuk dan sujud ini tumakninah dalam hadis Bukhari Muslim tadi, dari ijma para ulama bahwa sujud ini adalah rukun sholat. Tidak sah sholat jika sujudnya ditinggalkan. Dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sujud hukumnya wajib berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma dalam kitab Al-Majmu'nya. Nah, dalam setiap rakaat wajib ada 2 kali sujud sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi, gitu ya. Mari kita lihat cara turun sujudnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai cara turun sujud dalam 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu kedua lutut dahulu baru kedua tangan. Ini pendapat jumhur ya. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Atau kalau dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabila, dan Hanafiyah. Artinya begini, izinkan saya buat satu insertion sedikit. Jadi kalau disebut dengan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, itu artinya bisa jadi yang disampaikan bukan datang dari Imam Syafi'i, tapi dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Kalau disampaikan dari Hanabilah, itu bisa jadi bukan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi dari murid-muridnya Imam Hambali.
Begitu juga dengan imam-imam atau ulama-ulama Hanafiyah, berarti murid-murid dari kalangan Imam Abu Hanifah. Kemudian dari Alqamah dan Al-Aswad rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa aku mengingat cara salat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau turun sujud itu setelah ruku dengan bertumpu pada lututnya sebagaimana unta yang menderum atau meringkuk, dan beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu dari tangannya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz juga menyatakan lutut dulu baru kedua tangan. Nah, pendapat yang kedua, sekali lagi kalau kita bicara tentang fikih, biasakan lapang dada, luas hati untuk menerima perbedaan yang ada. Nah, ini kedua tangan dulu baru lutut. Kalau pendapat yang kedua ini pendapatnya Imam Maliki ya, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya, nah, tadi Hanabilah gitu ya, sekarang pendapatnya Imam Ahmad. Dari Nafi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Ibnu Umar dulu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan ini hadis Bukhari secara mu'allaq dalam hadisnya Ibnu Huzaimah. Imam Albani meriwayatkan atau tepatnya mensahihkan di dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh Imam Albani adalah pendapat kedua tampaknya lebih kuat. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi bahwa idza sajada ahadukum, jika kalian sujud itu ya, salah satu dari kalian, fala dikatakan di sini ia beroka, jangan turun sujud ya, kama ia brokul ba'ir ya, seperti meringkuknya unta. Maka dikatakan di sini wal yadha yadaihi qabla rukbatai. Jadi hendaknya ia letakkan tangannya sebelum lututnya. Tapi hadis ini adalah hadis yang sebagian ulama menyatakan dengan iklab. Iklab itu kebalik. Hadisnya kebalik. Jadi kalau secara ilmu faal, secara ilmu tubuh manusia, karena yang disebut adalah kita sebagai subjek yang mengerjakan sholat, sedangkan onta yang dijadikan sebagai objek untuk dijadikan contoh. Artinya, apa yang ada pada onta tidak sama seperti apa yang ada pada kita. Ini mudah-mudahan Dr. Vicky monitor nggak nih? Atau Dr. Niza, gitu ya, atau dokter-dokter yang lain. Mohon saya dikuatkan pendapatnya. Ketika kita bicara manusia, manusia itu tangan itu ya yang bisa menggaruk, yang bisa memegang, bisa apa namanya, memeluk dan seterusnya. Tapi pada onta tidak demikian. Ya. Onta itu kalau garuk-garuk itu pakai kaki yang belakang, gitu. Maka dalam hadis ini yang disebut tangan adalah yang belakang, gitu. Jangan seperti unta itu, maksudnya jangan turun siku dulu, gitu ya. Gimana saya nyontohinnya ya? Jadi ada kondisi di mana ketika kita berdiri itu, kalau kita lihat unta itu dia kaki depannya, ini kaki depan, ini kaki belakang. Biasanya kalau unta itu menderum, biasanya yang turun duluan adalah tekukan kaki depannya, baru yang belakang. Contoh ini agak sulit saya. Nanti saya lihat kalau ada gambar video bagaimana menderumnya unta atau turunnya unta, itu tidak boleh seperti itu.
gitu ya. Eh, Artinya gini, sebagai sebuah pemahaman fikih, kemudian ulama menjadi boleh loh tangan dulu atau lutut dulu gitu ya. Afan. Yang tidak boleh kepala duluan gitu ya. Itu nyungsep namanya. Em, Ketika seseorang kemudian bersujud, maka yang dilakukan sujudnya adalah menekan 7 tulang sujud. 1, 2, 3, 4-nya lutut, 5, 6-nya tapak kaki, ya. Kemudian 7-nya disebutnya ini 7. Ini 7 itu kok ada 2 Ustaz? Iya, satu tulang sujud ini tulang wajah. Tulang wajah itu ada 2 tonjolan, yaitu kening dengan hidung. Jadi tidak sah kalau cuman kening doang, tidak sah kalau cuman hidung doang. Jadi ibaratnya kalau dilihat nyamping gitu ya, kalau dilihat nyamping ini adalah pesujudan gitu ya, tidak boleh hanya kening saja atau hidung saja, tapi dua-duanya mesti nempel antara kening eh, dengan apa tulang hidungnya. Gitu. Dan itu di apa namanya ditekan semua ya. Jadi kalau bicara tentang turunnya apa dulu, ini adalah bagian yang kemudian menjadi masalah khilafiyah ijtihadiyah ya. Nah, kemudian ketika 7 anggota sujud ini semua bagian menjadi tumpuan, maka Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dari Ibnu Abbas hadisnya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, kening. Lalu beliau juga menunjuk kepada hidungnya, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Maka 7 anggota ini haruslah kemudian 7-7-nya menekan ke lantai atau ke tanah. Jadi kening dan hidung satu, tangan kanan tangan kiri, lutut kanan lutut kiri, kemudian kaki kanan kaki kiri. Ya ada 7 tulang sujud. Tapi ulama khilaf mengenai hidung. Karena tambahan riwayat yang menunjuk kepada hidung itu ada riwayat dari Abdullah bin Tawus dari Tawus. Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan bahwa Ibnu Tawus menambahkan kepada kami dengan memegang keningnya, lalu menggerakkan tangannya ke bawah ke ujung hidungnya. Kemudian berkata, ayahku Tawus itu menganggap ini adalah satu bagian gitu ya. Nah, tapi seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menganggap bahwa yang kuat adalah pendapat bahwa yaitu hidung termasuk bagian dari kening. Artinya memang dia satu tulang wajah. Ya, makanya tidak wajib sujud dengan menempelkan hidung, tapi ini hukumnya mustahab saja. Ini pendapat jumhur. Ya. Nah, kemudian pada saat sujud, berdasarkan dalil yang ada, ketika kita bisa meringkas tata cara sujud itu menjadi beberapa poin. Yang pertama, kening dan hidung menempel, ya, sebagaimana hadis tadi. Kemudian kedua tangan menempel di lantai dan sejajarkan dengan 2 tempat. Bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi pada saat sujud boleh di eh, samping telinga, boleh sejajar dengan bahu, gitu ya. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud dinyatakan bahwa Rasulullah SAW itu sujud meletakkan hidungnya serta keningnya, dan beliau melebarkan tangannya di sisi tubuhnya dan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Jadi seperti ini kalau sujud posisi ini, gitu ya. Nah, kemudian punggungnya lurus, kedua lengannya diangkat dan tidak menempel ke lantai, dan tidak boleh meletakkan bagian sikunya ke lantai, ya, karena merebahkan lengan itu Rasulullah SAW memberikan contoh ada 2 hewan yang tidak boleh ditiru dalam sholat, yaitu kalbun dengan jamalun, gitu ya, dengan apa unta, ya, anjing dan unta itu biasanya suka meletakkan bagian lengan, dan lengan atas itu dibuka sehingga jauh dari badan, sebagaimana hadisnya Barra bin Azib
radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika menyampaikan, jika engkau sujud maka letakkan kedua tanganmu di lantai dan angkat sikumu. Ya, berarti tidak boleh meletakkan sikunya. Sebagaimana juga hadisnya Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika sholat beliau melebarkan kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ini beliau alaihissalam lakukan pada saat menggunakan kain ihram, ya, sehingga ketiaknya yang putih kelihatan. Kemudian lututnya menempel seperti tadi, kemudian pahanya jauh dari perut. Seperti sebagaimana Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa hadis menunjukkan tentang disyariatkan melebarkan paha ketika sujud dan menjauhkan dari paha, dari perut itu nggak boleh nempel ke paha. Maka dikatakan tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Kemudian jari-jari kaki bukan tipping ke apa namanya ke bawah, tapi ditekan sampai apa namanya jari-jari kakinya menghadap ke kiblat semua, gitu ya. Muhammad bin Amir bin Atta rahimahullahu taala menyatakan dia pernah duduk bersama beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, maka mereka pun menyebutkan kepada kami tentang tata cara sholat Rasulullah SAW. Abu Humaid As-Sa'idi menyatakan, aku paling hafal tata cara sholat Rasulullah SAW. Aku pernah melihat Nabi jika bertakbir, maka beliau jadikan tangannya sejajar dengan pundaknya. Jika beliau rukuk, maka tangan beliau memegang lututnya. Kemudian beliau luruskan punggungnya. Ketika beliau i'tidal, maka sampai semua tulang kembali ke tempatnya. Lalu beliau sujud. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya, tidak terlalu direnggangkan dan tidak terlalu dirapatkan. Dan jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi jari-jari kakinya bukan ke bumi, tapi ditekuk, begitu ya. Jadi kalau ditekan, siapa yang sudah install tata cara sholat yang 360 yang saya pernah install, Mas Nandar pernah install kalau nggak salah ya, itu boleh diperlihatkan kepada kami, mohon di-share bagian yang sujudnya itu. Karena saya qadarullah pakai iOS, jadi tidak bisa menampilkan tampilannya. Halafu. Nah, kemudian kedua tumitnya itu ada khilaf di antara para ulama. Dirapatkan kaki itu ada khilaf di antara ulama sampai kepada sejengkal. Jadi kalau masih misah kakinya itu sejengkal masih diperbolehkan. Tapi sebaiknya memang dirapatkan. Ini hadisnya Aisyah radhiallahu anhuma, satu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, padahal sebelumnya beliau bersama aku di tempat tidur. Kemudian aku mendapati beliau sedang sujud dengan menempelkan kedua tumitnya, menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Artinya ini pendapat dalil yang sangat kuat, seperti sebagaimana dikuatkan oleh begitu banyak ulama. Kemudian pendapat ulama yang berpendapat tentang merenggangkan tumitnya, mereka berdalil dengan satu hadis Rasulullah SAW ketika sujud itu beliau merenggangkan kedua pahanya tanpa menyentuh perutnya pada apapun dan dari pahanya. Hadis ini derajatnya dhaif, ya. Karena selain hadis ini tidak berbicara mengenai merenggangkan tumit, melainkan merenggangkan paha. Ya, berbeda. Tumit ya paling ujung di bagian kaki kita, itu sedangkan paha ada di atas atau di bagian tengah tubuh kita. Sampai di situ dulu saya, nah ini dia. Ya, syukuran jazakumullahu khair, sampai ketika di bagian, ya. Jadi kalau kita perhatikan sebentar. Iya, jadi putar sedikit. Nah, itu dia. Digedein boleh, Mas Nantar. Gedein sebagian kakinya. Ini yang ini apa? Tulisan di bawah close ini. Di close saja.
Nah, putar balik, putar balik. Nah, lihat, perhatikan ciri jari-jari kakinya. Jari-jari kakinya semua dihadapkan ke kiblat. Miringin dikit, Mas Nandar. Nah, jari-jari kakinya mulai dari kelingking, ya, semua ngadepnya ke depan, gitu. Jadi dihadapkan ke kiblat. Dan tumitnya diangkat, pahanya juga dijauhkan dari perutnya. Susah Ustaz karena saya agak gemuk, bapindo misalnya. Badan pinggang double ya, diupayakan sebisa mungkin. Gitu. Tentu Allah SWT tidak menyulitkan kita juga insya Allah. Nah, nanti bisa dilihat dalilnya tuh. Diklik dalilnya punten Mas Nandar. Nah, di sini baca takbir terus tuh sampai bawah. Ketika takbir kemudian sujud ya, dalil lengkap semua di situ ya, turun sujud dengan tangan dulu. Ada dua pendapat tentang itu. Maka ada pendapat yang pertama seperti itu, yang kedua ya lutut dulu boleh ya. Baik. Jadi saya jelaskan agak panjang di situ, eh, terutama bagian yang saya berikan tanda panah ya. Boleh di zoom out sedikit Mas Nandar. Ke bagian yang saya beri panah itu perhatikan bagian kaki, bagian punggung, bagian siku ya. Itu enaknya kalau kita bisa install ini, Masya Allah, ini Insya Allah manfaat ya. Ini free to share ya, monggo silahkan. Tidak ada iklan, tidak ada apa. Cuman pertama aja waktu nginstall dibilangnya virus, it could be harmful, apalah segala macam. Ya salah mereka, karena ini open source. Baik, saya hentikan dulu sampai di situ sebelum bacaan. Saya balik lagi ke Ustadz Khalis. Supaya tafadhol masykur ya Ustadz. Insya Allah, tabarakallah, ini amal jariah yang luar biasa. Bisa membuat desain ini jadi lebih enak kita melihatnya. Untuk mengajarin anak-anak juga lebih enak tuh. Menunjukin nih gerakan-gerakan sholat yang benar dan kemudian bisa ditunjukkan ke mereka Ya, posisi tangan, lutut gitu ya, betul. kemudian kaki, jari-jari kaki dan wajah gitu. Karena memang ada 7 tempat yang harus apa namanya menyentuh lantai atau tanah Ya, ya. Kalau tepatnya di sini menekan Ustadz. menekan ya. Ya, menekan. Bukan hanya sekedar nempel, tapi ditekan semua. Makanya kemudian untuk orang yang kulitnya kering, kadang-kadang suka ada bekas hitam di kening gitu ya, atau di bagian hidungnya, atau dan seterusnya. Apalagi kalau dulu nggak ada sejaan, nggak ada karpet seperti sekarang. Jadi wajar kalau kemudian bekas asar sujudnya terlihat karena Nah, di pasir ya, di padang pasir gitu. Baik baik. jemaah yang dimuliakan Allah, silakan. Masih seputar gerakan nih, belum sampai kepada pemahaman. Iya, bacaannya belum. Silakan Kalau ada yang ada ditanya. kalau ada Apa pertanyaan boleh semuanya sudah silakan. melakukan seperti yang tadi Insya dituntunkan? Allah. Semua Cuman sudah tadi benar. yang perlu diwaswasi adalah kadang-kadang lengan itu diletakkan seperti anjing atau seperti onta, Nah, itu nggak boleh. nempel ya. Ya, Saya mah jadi teringat ini Ustaz, ketika ya. tadi Rasulullah mengibaratkan Sallallahu alaihi wasallam. ketika sujud itu kembali kepada posisi sempurna ya, dalam hadis lain disebutkan sebagai kepada asalnya itu memang gerakan tubuh apa semacam postur tubuh itu ketika sujud itu menjadi lebih sempurna gitu Ustaz ya. Baik, yang dimaksud itu begini, Afan Ustaz, ini backgroundnya jadi saya ilangin. Jadi ketika orang mengerjakan kembali ke tempat sujud, nyangkut ada kabel. Sebentar. Allah. Ketika berdiri kembali seperti semula, itu semula ada dua pendapat. Semula sebelum sujud, sebelum sholat, atau semula sholat. Ya, kalau kita perhatikan di beberapa pendapat para ulama, kalau sebelum eh, sholat kan kembali ke posisi semula. Posisi semula itu ya semuanya tegak, tegak sempurna lurus aja gitu. Artinya ketika dari itidal, ya dari itidal itu tidak boleh ada lengkungan belum selesai udah sujud. Ya.
Harus mesti betul-betul tegak kembali seperti susunan tulang semula, gitu ya. Syekh bin Baz menyatakan semula sholat karena sebelumnya adalah bersedekap, maka dia pilih untuk bersedekap, gitu ya. Maka sebagian kemudian mengikuti yang sedekap. Jadi begitu dari iktidal sampai Allahu liman hamidah, kemudian berdiri dengan bersedekap. Sebagian irsal. Gitu. Nah, irsal ini yang kemudian interpretasinya adalah ini kembali semula. Tapi Syekh bin Baz mengatakan kembali semula itu semula sebelum sholat. Begitu. Kurang lebih. Wallahu a'lam. Silakan yang ada yang bertanya atau sharing barangkali tadi yang Tafadhol. Bapindo itu bang mana itu Ustaz? Badan Jadi jangan, pegang jangan ada yang double. tersinggung ya dengan istilah Bapindo ya. Jadi tetap Allah memudahkan kita ya, kalaupun tidak sesempurna itu karena ada halangan. Nah, saya juga sering melihat ada orang yang tidak istilahnya menekuk jari-jarinya karena Ya, mungkin lagi sakit atau apa, itu masih tetap ya, tidak ya, membatalkan sholat besar ya. betul. Jadi ini kan seperti yang dari awal saya sampaikan, kita kan bicara ideal. Bicara ideal itu sebisa mungkin kita kerjakan, tapi kalau nggak bisa maka penurunan apa namanya, penurunan eh, kualitas kemudian menjadi tergantung pada setiap orang. Mbak Mei, Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang ada uzur sujudnya dahi tidak nempel di sujudan dan tidak bisa lebih rendah dari bokong? Nggak apa-apa. Kan uzur itu kalau syar'i dia misalnya karena postur, karena posisi tulang, karena osteoporosis, karena apa dan segala macam, uzur ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saudara-saudara kita di eh, di Guantanamo gitu ya, mereka diikat dengan kondisi yang sangat parah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tiang aja, siang-siang bolong mereka harus mengerjakan sholat, sementara penuh najis, cuman pakai celana dalam doang dan seterusnya, agak sulit buat mereka menghadirkan idealisme gitu. Begitu juga para musafir, gitu. Begitu juga para elder, misalnya seorang pria tua yang kemudian prostatnya sudah terkendala, gitu. Dia pakai diapers yang isinya najis, gitu. Pipisnya ada di situ, kotorannya ada di situ. Boleh nggak dia mengerjakan tawaf sa'i atau sholat dalam keadaan seperti itu? Karena menjadi kesulitan tersendiri kalau cuma dicopot dan seterusnya. Para dokter pernah merekayasa pencernaan yang kalau ada permasalahan di rektum anusnya itu kemudian harus disodet, apa namanya, harus disodet di bagian perutnya dan kemudian dipakein selang, jadi dia kemana-mana bawa plastik kotoran itu, dan itu bisa dilepas kapan saja dibersihkan gitu, kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Askana, untuk para wanita pada saat sujud tangannya apakah juga harus dibuka selebar bahu? Betul, karena ada beberapa yang saya lihat pada saat sujud tangannya disatukan di depan dada. Bagaimana Ustaz? Kalau memang ada dalilnya silahkan, ya, itu letakkan di sini. Kalau memang ada dalilnya silahkan. Tapi setahu saya, kalau Rasulullah SAW mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli, berarti dibentang selebar dada. Dan mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak diinterpretasikan dengan negatif apa yang saya sampaikan. Ketika saudara-saudara kita yang mohon maaf, para wanita yang berbuah dada besar, itu kesulitan loh Bu naruh tangan di situ dalam keadaan sujud itu, karena menjadi menyulitkan buat dia. Gitu ya. Saudara-saudara kita di Arab, di Mesir itu badannya dengan postur tubuh yang besar-besar itu biasanya mohon maaf buah dadanya besar gitu, sehingga kesulitan mereka untuk mengikuti tata cara yang tadi itu. Tapi memang kalau memang ada dalilnya
boleh silahkan dihadirkan. Coba ditanya sama beliau, ada nggak dalilnya? Pasti anggapan-anggapan itu. Setahu saya dari sekian banyak kitab sholat yang saya hatamkan, tidak ada pengkhususan untuk wanita harus apa namanya dirapatkan di depan dada seperti atau sebagian menganggap bahwa bagian sikunya dirapatkan dan ini lebih menyulitkan lagi gitu. Islam ini tidak pernah menghendaki kesulitan buat umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, bahas karena kalau ada dalilnya monggo saya dikasih tahu karena kan tebaran hadis begitu banyak dan soal ilmu itu kan uh, luas ya, gitu ya, insya Allah. Bu Dewi Solihati, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sudah diwakili Ustadz Khalid. Saya kaki sedang sakit, sedang terapi, jadi nggak bisa ditekuk. Jadi mesti lurus telapak kakinya apabila itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak bisa ideal, turunkan maksimal. Nggak bisa maksimal, turunkan optimal. Nggak bisa optimal, minimal. Minimal sholat. Dan saya pernah merasakan ketika diambil batu empedu saya, itu kesulitan sholat itu menjadi bagian yang punya seni tersendiri, sementara saya harus berbaring, mesti ranjangnya mesti di recline gitu. Begitu di recline sedikit aja dinaikin, itu kayak aduh ya Allah nyerinya nggak karuan itu dan masya Allah luar biasa nyerinya itu. Jadi betul-betul ya seperti saudara-saudara kita misalnya ada operasi usus buntu misalnya. Kalau kita lihat sekarang Mbak Reni kemarin saya jenguk posisi apa namanya jahitan di tubuhnya ya berarti masih belum bisa normal gitu. Maka nggak apa-apa dalam posisi yang tidak normal karena memang ada uzur yang membolehkan. Gitu ya Bu Dewi ya. Bersabarlah. Insya Allah meskipun apa namanya diberi uzur seperti itu ada pengguguran dosa yang juga sangat luar biasa insya Allah. Wallahu a'lam. Silakan jamaah masih ada waktu nih sebelum masuk ke pemaknaan bacaan ya. Dan gerakan ini memang kalau dari sisi kesehatan sebenarnya saya ingin dapatkan sharing dari para dokter di sini nih. Ya, Kalau sharing-sharing tentang aspek kesehatan dari gerakan itu Ustaz ya. Karena Masya banyak Allah. sekali yang mengulas gerakan ruku sujud ketika dalam posisi yang benar itu berpengaruh terhadap sirkulasi Masya Allah. tubuh Masya gitu Allah. ya. Saya Eh, pernah ngobrol sama beberapa dokter ortopedi, kemudian ahli spine seperti dokter Didi Librianto itu, saya pernah ngobrol panjang sama beliau. Ada dokter, banyak sekali kalau saya ngobrol sama mereka itu. Jadi betul-betul posisi ruku yang sempurna itu justru kalau kita melakukan ruku dan sujud yang tepat, kita nggak perlu kiropraksi untuk meluruskan lumbar kita gitu. Seperti yang Kang Oli kemarin bilang gitu ya, pada saat sujud itu, pada saat ruku diperbaiki pekan lalu, Kang Oli menyampaikan bahwa di terapi dengan cara ruku yang tepat dengan sujud yang tepat itu. Insya Allah jadi apa? Jadi terapi dan Rasulullah SAW melakukan sholat itu sebagai hobi selain sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. dan seharusnya setelah sholat itu lebih fresh ya Ustaz ya. Karena Mestinya karena apa namanya darah ke otak itu lebih lancar ketika sujud dan benar betul dan betul. lebih lama ya. Chandra Naran seorang mahasiswa di Wales. Beliau berkebangsaan India. Beliau masuk Islam gara-gara ada satu sel otak di tubuh kita itu yang hanya dialiri darah pada saat kita sujud. Dan ritual sujud itu cuma ada di Islam. Dia tadinya Hindu kan. Begitu mempelajari secara saintifik apa yang dikerjakan oleh orang Islam. Satu-satunya eh, sel otak yang dialiri oleh darah pada saat sujud itu adalah gut spot. Ya. Dan Chandra Naran meneliti itu dan dia akhirnya masuk Islam karena penelitian sendiri. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang kemudian berasal dari mu'alafnya mereka karena keilmuan. Wallahu a'lam.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke bacaan. Jadi, Bismillah, bacaan sujud itu yang pertama ada Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Robku yang Maha Tinggi. Kemudian ini dari Ibnu Abbas ya. Rasulullah SAW biasanya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kemudian mengangkat kepalanya untuk duduk. Dan bacaan kedua, itu bisa juga membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Ya, Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikatu Warruh, itu dibolehkan baca itu. Seperti ketika Ibunda Aisyah radhiallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika ruku dan sujud mengucapkan Subuhun Kudus Rabbul Malaikatu Warruh. Ada bacaan yang ketiga, ya. Allahumma laka sajadtu, wahai Allah, kepadamu lah aku sujud. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Rasulullah SAW sujud, beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqa wa syarrahu wa syakku syam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini biasanya dibaca pada saat sujud tilawah. Ya, pada hari Jumat biasanya Rasulullah SAW membaca surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Ya. Dan bacaan itu ada bacaan yang disebut dengan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau akhir hayatnya. Dan memang nanti kita akan menemukan sejarah panjang tentang kok bacaannya begini, banyaknya berapa dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW itu membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sekali pernah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali pernah. Kemudian yang tadi bacaan yang Allahumma laka sajadtu, ya, itu juga dibolehkan. Dan kemudian Rasulullah SAW selain itu membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli atau Subhun Kudus Rabbul Malaikatu wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ini ada bagian yang kedua tangannya naik lebih dulu sebelum kedua lutut, kecuali jika kesulitan maka bertumpu dulu pada kedua tangan. Ini pendapatnya Hanafiyah atau Hanabilah, ya. Aku pernah ikut Ibnu Mas'ud dan aku melihat beliau bangkit dari duduk dengan bertopang pada kedua kakinya. Tapi ini sebagian ulama menyatakan ini bukan sunnah. Karena Rasulullah SAW menyatakan ketika berdiri dari sujud itu beliau diperhatikan seperti orang menggulung tepung atau ngadon. Nah, gulung tepung itu kan berbagai macam kemungkinan. Bisa nekan tepung itu seperti ini, ya, bisa neken tepung seperti ini, bisa dengan cara seperti ini. Yang ketika kita melakukan boleh begini, ya, boleh begini, boleh begini. Ya. Tapi ada satu kali lagi Rasulullah SAW memegang paha kiri, kemudian bertumpu di pinggang kanan, di lantai di pinggang sebelah kanan, dan beliau baru berdiri. Gitu. Jadi sebagian ulama menyatakan kalau berdiri dari sujud itu gerakan apapun bukan termasuk sunnah. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, dianjurkan membaca doa ketika sujud itu kata Rasulullah SAW tadi disampaikan di awal oleh Ustaz Khalis bahwa akrabu mayakunul abdi, ya, mirrabbihi, itu seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya, yaitu dikatakan bahwa wahwa sajid, ya, ketika dia sedang bersujud. Fa'akthar dikatakan fa'akthiru, ya, fa'akthiru doa, disuruh membaca banyak doa di situ. Dan kemudian kita tidak dibolehkan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Loh, Ustadz, bukannya doa-doa banyak yang dari Al-Quran? Begini, membaca Al-Qurannya tidak boleh, tapi mengambil larik doa, maka itu dibolehkan. Contoh, lihat surat 25 ayat 74. Lihat surat 9 ayat 129.
itu ada bagian doa yang kemudian ada di dalam ayat Al-Quran. Ya. Jadi walladzina yaquluna itu nggak usah dibaca di surat 25 ayat 74. Gitu. Hanya langsung pada lafaz doanya saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Seperti itu. Dan dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ruku itu waktunya mengagungkan Allah Azza wa Jal, sedangkan sujud itu waktunya bersungguh-sungguh untuk berdoa agar diijabah oleh Allah SWT. Dan membaca doa saat ruku ini tidak mengapa membaca Subhana Rabbiyal atau membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli tadi itu, ya itu dibolehkan. Ya. Imam Ibnu Hajar memberikan komentar soal hikmah mengkhususkan ruku dengan menyebut kata doa tanpa menyebut kata tasbih. Padahal hadisnya cuma satu. Jadi dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa untuk memberi isyarat bantahan terhadap orang yang menganggap bahwa berdoa ketika ruku adalah makruh, seperti Imam Malik misalnya, dia menyatakan sedang mengenai tasbih tidak ada perbedaan pendapat mengenainya. Dan dengan alasan itu makanya Bukhari layarham memberikan fokus kepada penyebutan doa untuk hal yang seperti itu. Dari Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajahu, Rasulullah SAW melarang kamu, ya, melarang kalian untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Gitu. Jadi kalau bacaan ruku dan sujud adalah bacaan pujian kepada Allah. Di surat 9 ayat 129 tadi juga sudah sempat dibaca ya, bahwa yang kita ambil hanya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kurang lebih seperti itu. Baik. Mas Nandar bisa kasih lihat lagi nggak bangkit dari sujud itu? Salat 360. Mohon berkenan. Bisa di-share. Sambil Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Nah, di back dulu. Nah, itu dari sujud. Bangun dari sujud. Sebelah kanan. Nah, ini diangkat. Ya. Nah, itu pakai lutut dulu. Ya, yang diangkat. Bisa diulang Mas Tender dari home. Bangun dari sujud. Iya. Tekan, angkat lututnya, baru naik. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Boleh diklik videonya, Mas Nanda. Kita lihat bagaimana peragaan aslinya. Ya. Jadi ketika kita lihat di sini, ya iklan. Iya, masih iklan itu. Dan posisi tangan itu ada yang mengepal saja. Betul. Dengan Jadi mengepal, seperti orang membuat bangkit ke rakaat berikutnya. Ya. Bangkit ke rakaat berikutnya dengan membaca takbir intikal. Allahu Akbar. Ya. Cara bangkit yang benar adalah dengan bertumpu pada kedua tangan di tanah. Lutut diangkat. Nah, gitu. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jinu fis shalah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajin atau bertumpu bisa, dengan bisa mengepal, bisa membentang tangannya, atau bisa seperti postur orang bikin roti ketika itu ya. Nah, kalau ditanya bikin roti model sekarang udah pakai mixer semua Ustaz, nggak pakai tangan ya, repot lagi nanti.
nggak usah sholat kan yang ada. Wallahu a'lam. Ibu Zulfia, Ustaz, sajadah yang empuk nggak boleh ya? Sebetulnya boleh, tapi menjadikannya terlalu empuk itu nanti membuat kita sulit. Jadi nggak usah terlalu empuk lah. Empuknya boleh, tapi ya empuknya karpet lah. Empuknya karpet yang eh, jadi jangan jangan pakai kasur Palembang gitu ya, atau pakai pakai matras khusus gitu, nggak usah. Apalagi king coil ya. Ketebelan malah tidur nanti. Untuk wanita pada saat sujud tangannya apakah juga harus dibuka selebar bahu? Betul. Kalau yang tadi ini ya. Oke. Saya tidak ada lagi sepertinya. Saya pernah lihat Ustaz, orang yang Ya, sujud dengan posisi tangan mengepal. Saya sebenarnya pengen bertanya juga karena saya belum menemukan dalilnya. Kalau sujud jika mengepal. apa namanya mengangkat dari sujud memang ada yang mengepal ya. Eh, itu apa ada dalilnya Ustaz ya? Sujud dalam posisi tangan mengepal. Nggak ada. Hmm. Nggak ada. Nggak ada. Belum pernah nemu saya. Sujud itu Rasulullah SAW tidak merapatkan jari-jarinya, tidak merenggangkan jari-jarinya, tapi di antara kedua itu. Jadi tidak dirapatkan banget, tidak dibuka banget, tapi di antara keduanya. Jadi sekedar meletakkannya saja. Wallahu a'lam. Ummu Winona silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suara anak agak hilang. Ya, Ustadz, Ana mau tanya tentang sujud waktu pas buat wanita atau ya buat wanita kan katanya nggak boleh kening sama hidung tuh nggak boleh kena dengan mukena ya Ustadz. oh baik. Kan biasa Bismillah. rata-rata dialas gitu Ya, dengan mukena. Nah kalau bersajadah bagaimana Ustadz? baik. Bismillah. Syukran. Wassalamualaikum. Jadi ada bab khusus tentang tidak bolehnya sujud pada benda yang bergerak bareng sama kita. Maksudnya kalau pakai jilbab kepanjangan gitu ya, terus kemudian kita mau sujud terus jilbabnya nutupin gitu. Maka itu sebaiknya disingkirin. Tapi kalau sajadah kan nggak bareng sama kita. Tapi yang dimaksud adalah mukena kita. Gitu. Makanya sebagian ummahat kalau mereka pada saat masuk ke biliknya hijabnya perempuan, maka yang biasa bernikop mereka buka nikopnya karena ada larangan itu, gitu. Jangan sampai mereka tidak sujud di sajadah, gitu. Jadi yang dimaksud adalah nikop dan khimarnya itu yang kemudian menutupi bagian dia, gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, Ya. kalau pakai nikob, nah, Ana mau tanya, itu kalau misalnya posisi kita nggak terhijab, bagaimana ya Ustadz? Sebagian Karena Ana ulama, tahu boleh pakai kalau misalnya nggak ya, emang. sebagian ulama membolehkan. Oh, alhamdulillah. Syukur Ustadz, jazakallah khairan khairat. Barakallahu fiik. Sehat selalu ya Ustadz. Amin Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mangga? Dan saya selalu sering lihat Ustaz, kalau posisi orang yang pakai kopiah ya, Ya. biasanya langsung dinaik ke atas ya, karena khawatir tadi Ya, khawatir sering tertutup terjadi dengan seperti itu, Ustaz. sesuatu. Betul, betul. Jadi makanya pecinya orang Pakistan itu agak unik, ada coakannya gitu sedikit di bagian pecinya orang Pakistan itu, karena menghindari itu juga. Gitu. Izin bertanya Ustadz. Ibu Sri silahkan. Ibu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada saat bangkit itu kan kalau dibantu tangan pegang dengkul supaya bisa naik gitu, biasa kalau orang gendut itu suka susah bangun. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Itu tadi yang Rasulullah SAW lakukan. Beliau pegang lutut sebelah kiri, kemudian pegang lantai sebelah kanan di samping pinggangnya. Beliau dorong bareng. Makanya saya bilang itu bukan bagian dari sunnah. Ada yang berpendapat bahwa itu bukan bagian dari sunnah. Jadi mau napak, mau genggam, mau dorong, mau pegangan sebelah, mau pegang lutut, maka boleh-boleh saja, tidak ada masalah.
Oh gitu. Ya, Soalnya tadi lihat di contohnya itu kan Pak Ustadz, begitu dia naik, mau berdirinya itu biasanya kan suka berat ya Pak Ustadz kalau iya, gendut gitu. iya. Terus Saya untuk belum membantu, ya. saya belum bikin model yang untuk orang gendut. Itu kan contohnya contoh ideal itu. Kalau Iya, kalau iya. kurus begitu, maka dikembalikan kepada kemampuan kita. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak mampu dengan sempurna, tapi kalau mau nyari sempurnanya usahakan seperti itu. Kalau Oh, nggak gitu. bisa, maka kembali kepada uzur masing-masing. Wallahu Iya. a'lam. Iya, baik Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Pak Maka Ustadz. dari barakallahu. Ummu Winona, tafadhali. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Waalaikumsalam. nanya lagi Ya, nih. mangga. Mungkin Ana ngulang dari awal kali ya Ustadz. Jadi pas mulai sholat tuh Ustadz. Kan kita katanya harus kelingking sama tumit sama-sama jamaah kiri kanan harus bersentuhan. Iya. Itu bagaimana ya Ustadz jelasin ke sebelah. Terus Ana udah pernah jelasin. Terus kita bersentuhan. Terus pas bangun bangkit itu nggak kembali lagi gitu Ustadz. Jadi mereka narik kaki gitu loh Ustadz. Iya. Apakah kita mencari kaki mereka? Apa kita diem aja atau bagaimana Ustadz? Baik, Mohon bismillah. penjelasan Ustadz. Syukran. Salatu Afwan ya wassalamu Ustadz ala dari rasulillah. awal. Baik. Syukran. Eh, sebetulnya kalau kita mau memperbaiki seluruh apa namanya Cara sholat. tatanan kehidupan kita di sekitar kita itu, berikan bukunya, tunjukin dalilnya dengan sabar, sampaikan, dan kalau perlu simulasi, kalau perlu role play dan seterusnya. Tapi kita hanya bertugas menyampaikan saja bahwa keyakinan dalam hati mereka, mereka nggak mau nempel, itu urusan mereka. Jadi kita nggak punya hak apa-apa untuk kemudian sekedar mengingatkan saja. Seperti saya sekarang ini, saya hanya menyampaikan saja bahwa dalam adab bermajelis itu mesti nyatet apa segala macam dan seterusnya. Saya nggak yakin ada yang nyatet ini di antara sekian banyak orang gitu ya. Tapi padahal kalau kita lihat ada bermajelis itu harus nyatet dan seterusnya gitu. Itu pun juga nggak bisa saya paksakan orang lain untuk harus sempurna seperti apa yang kita inginkan. Yang penting kita sudah sampaikan bahwa sudah urusannya kembali ke masing-masing. Wallahu a'lam. Apa Ustadz? Jadi simpulannya kalau misalkan anak bangkit terus kan secaranya sih jujurnya anak juga udah jelasin waktu pas mau mulai sholat. Pas mulai aja nanti Ibu kita jari sama tumit kita satuin ya Bu, biar safita nggak putus karena di situ ada tinggalnya setan. Jadi kita harus benar-benar rapat ya Bu. Nanti pas bangkit juga harus kayak gitu Bu. Ya 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 saya tahu katanya. Nah terus waktu pas bangkit kakinya nggak ada lagi. Anak bingung terus masa anak harus cari atau Iya, bagaimana gitu loh Ustadz. iya, nggak usah. Biarkan aja ya Ustadz. Iya, Syukran Ustadz. afwan. Yang lain tafadhali. Silakan, Au yang lain. tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Bu Syukran, Bu Tini Tini. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, anak saya yang nomor 1 kan tunarungu ya Ustaz ya, sudah umur 23 tahun. Alhamdulillah sholat sudah bisa gerakannya, baca Quran juga sudah. Cuman saya itu gimana ya, sampai di mana saya harus tahu apa ibaratnya ya nggak sempurna ya, cuman bacaannya gimana itu harus saya tes atau gimana ya Tati ya. Kalau secara gerakan sudah tahu, mungkin dia bisa lihat dari yang lainnya. Tapi untuk bacaan betul tidaknya itu bagaimana? Apakah saya harus nanya detailnya atau gimana? Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak usah. Kalau kita sudah tahu tunarungu, udah pasti apa yang dia dengar tidak akan persis seperti apa yang dia ucapkan karena nggak pernah dengar. Jadi hanya sekedar mereka saja gitu. Cuman kalau tunarungunya dari perjalanan hidupnya misalnya, dulu sehat terus tiba-tiba ada insiden terus jadi tunarungu. Nah, berarti dia pernah mendengar gitu kan. Tapi kalau dari kecil ya kita nggak bisa berharap banyak. Pastikan bahwa yang dia baca adalah benar gitu. Pasti ya nggak sampai kepada pendengarannya sehingga sudah pasti tidak akan persis seperti apa yang kita dengar gitu. Karena mengucapkan artikulasi seperti makharijul huruf dan tajwid yang kita biasa
membaca saja, tidak banyak orang yang kemudian bisa dengan tepat membacakannya. Gitu. Iya. Kita ngomong shot aja itu berantem itu soal gembung apa enggak gembungnya. Iya. Padahal shot yang benar cuma Rasulullah SAW, kan repot kita. Tapi nanti hisapnya gimana ya Tati? Orang kalau diberikan oleh Allah SWT keterbatasan, pasti hisapnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang kecuali yang memang betul-betul iya sudah ada makamnya masing-masing, insya Allah. Oh ya udah. Jadi nggak usah terlalu ngepus gitu ya Tati? Nggak usah. Seneng banget sih ngepus. Ya saya cuma nanti dia di depan Allah gimana gitu aja. Enggak. Tiap orang punya keterbatasan masing-masing. Iya, syukran jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Kalau nggak ada, kita sudahi Ustaz Falis. Baik, Ustaz, mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami dan sudah bisa dipraktekkan, dan ini kegiatan yang mungkin sering kita lakukan, ini ada satu lagi dari Bu Vivi ya? Bu Vivi, ya. Udah, aku pernah dengar di kajian, kalau kita baca doa dalam sholat waktu sujud atau sebelum salam, redaksi atau lafaz doanya yang di Al-Quran atau hadis itu jangan dirubah. Jadi kalau kita ganti domirnya, misalnya Rabbi Firli menjadi Rabbi Firlana, nggak boleh. Boleh. Ya, yang dimaksud itu kalau misalnya seperti kita baca Rabbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan cuma buat kita sama orang tua kita doang. Tapi kalau kita ada mertua, ya Rabbana firlana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Berarti kita sedang mendoakan suami kita juga, mendoakan istri kita juga, mendoakan anak-anak kita juga, dan seterusnya. Gitu. Insya Allah nggak ada masalah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan terutama Allah limpahkan pahala yang terbaik untuk Ustaz Dodi yang sudah membersamai kita ya setiap Rabu dan Kamis untuk mengajari kita bagaimana berislam dengan lebih baik lagi. Dan ini ilmu yang sangat mahal tentunya, karena sementara orang mungkin tidak mau gitu untuk bermajlis gitu. Dan alhamdulillah kita tiap pagi kita bermajlis, dan ini menjadi kebiasaan kita yang sudah istiqomah dilakukan setiap pagi bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah kita doakan semuanya, Ustaz Dodi, pengurus-pengurus MKI, dan juga kita semua selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keistiqomahan dalam ibadah. Amin. Alhamdulillah wa syukur, kita sudah di penghujung, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz Dodi menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, dan kita bisa mempraktekannya dan juga mengajarkannya ke orang lain, ke minimal ke keluarga kita ya, anak-anak kita gitu, ke pasangan kita, sehingga ini menjadi sebuah amal jariah terus yang mengalir pahalanya untuk guru kita dan juga untuk kita semua. Amin. Amin. Dan sekali lagi kami ajak jamaah sekalian untuk hadir di acara tanggal 2 September ya, hari Sabtu, insya Allah Ustaz Dodi juga hadir. Beliau akan menyampaikan kisah berhikmah ya untuk anak-anak, dan ada juga tabligh akbar dari Babe Haikal, dan juga ada khitanan masal, ada bakti sosial, ada juga bazar, silakan ya. Insya Allah ini dengan meramaikan semua hadir, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bisa mengikat silat hubungan persaudaraan kita ya, karena ini menjadi juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kita memperkuat persaudaraan, salah satu dengan bertemu ya, saling bersapa, malah membawa makanan, berbagi sedekah makanan pagi, Masya Allah, tabarakallah ya, dan juga menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak taranya. Dan alhamdulillah berkah dari semuanya, dari jamaah juga yang sudah menyumbangkan bersedekah untuk kami ya, untuk MKI dalam rangka berbagi dengan kaum muslimin, yaitu kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan ya, yang sudah berbagi sedekah, dan targetnya sudah tercapai semua. Dr. Fikri atau Bu Darmi, sudah semua terpakai atau ada yang kurang? Berapa paket lagi? 181 sementara Ustadz. 180 terkumpul 189 ya? Nih.
Oh, update lagi. Saya belum update lagi. Oh, Oke, sudah ada 189 paket, jadi masih ada tersisa 11 paket lagi. Silakan berlomba-lomba ya di pagi ini. Kita melengkapi, menggenapkan sampai 200 paket untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada beras, ada mushaf Quran, juga ada apa lagi? Ada buku ya. Dan mudah-mudahan ini bagian upaya kita untuk berbagi dengan sesama kita. Alhamdulillah, subhanallah. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.